menang atas maut. Kami datang menghampiri takhta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami percaya dan sungguh percaya bahwa di sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau terus bekerja dengan cara-Mu. Ajar kami untuk mengerti dan menerimanya. Ajar kami ya Tuhan untuk terus percaya kepada Engkau. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Biarlah setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, dan juga mereka yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan Engkau menjamah hati kami semua. Tuhan memperbaharui pikiran kami lihat firman-Mu. Tuhan meneguhkan iman kami, meneguhkan jiwa kami, membebaskan kami dari segala belenggu apapun, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, bekerjalah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Dan bagi saudara yang mengikuti ibadah ini secara online. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini saya masih membicarakan sharing firman Tuhan berkaitan dengan doa. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui, doa menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita ya, sebagai orang percaya. Karena kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, saudara, ada berbagai gejolak ya, gejolak ekonomi, keamanan, sosial, ada perang di mana-mana. Ya, mungkin bagi sebagian orang sudah melihat dunia ini semakin pesimis. Bahkan di negara kita sendiri secara ekonomi sedang mengalami penurunan menurut berita yang kita dengar. Makanya terjadi PHK di mana-mana ya. Mungkin bagi banyak orang melihat apakah masih ada harapan di bangsa ini. Tetapi bahwa kita sebagai orang Kristen, kita adalah gereja Tuhan. Justru melihat keadaan dunia saat ini, bahkan mungkin melihat keadaan atau situasi yang saudara hadapi. Kebutuhan akan doa menjadi sangat amat penting untuk ditingkatkan. Kebutuhan untuk berdoa menjadi hal yang harusnya membuat kita mau masuk lebih banyak lagi di dalam jam-jam doa kita. Bahkan doa kita harus mengalami peningkatan, saudara. Bukan penurunan. Bukan membuat kita jadi malas berdoa atau merasa putus asa atau merasa tidak pengharapan dan itu menguasai pikiran kita. Tetapi sebaliknya, kita semakin rindu untuk datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita ada bukan hanya untuk survive. Orang Kristen bukan hanya untuk survive, saudara. Tapi justru orang Kristen dipanggil Tuhan untuk membawa satu perubahan. Orang Kristen justru dipanggil Tuhan sebagai gerejanya untuk menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Siapakah yang akan membuat perubahan itu? Anak-anak Tuhan, saudara. Karena kepada kita dikatakan dipercayakan kunci-kunci kerajaan maut. Kunci-kunci kerajaan sorga. Di mana alam maut tidak mampu untuk menguasainya. Artinya, kita bukan orang Kristen yang pasif, yang hanya menonton dan pasrah melihat keadaan dunia ini. Dan seolah-olah berkata, ya udah kita tunggu nasib aja dah. Ada istilah dulu, kue sera gitu ya. Kue sera. Kalau terjadi ya terjadilah. Ya sudahlah apa saja. Kita biarkan saja, mengalir aja. Saudara, bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa kita diberi kuasa? Kenapa kita diberi kunci? Supaya kita boleh membawa perubahan. Yaitu agar semua orang diselamatkan. Amin. Tuhan mau supaya dunia diselamatkan. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini. Nah, bagaimana kita membawa perubahan itu di tengah-tengah dunia ini, saudara? Bagaimana orang Kristen bisa berperan menjadi orang-orang yang membawa perubahan?
Tuhan tuh mengutus kita seperti Yohanes ketika dia datang ke dunia ini, Yohanes Pembaptis. Dia disebut sebagai orang yang sedang berseru-seru di padang gurun. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Memang apa yang kita akan lakukan, sepertinya kita seperti orang yang sedang berteriak di padang gurun. Siapa yang mau dengerin kita? Kira-kira begitu ya. Siapa sih yang mau dengerin lu? Siapa lu? Kira-kira begitu. Pejabat bukan, orang yang hebat bukan. Nah itu kadang-kadang membuat kita merasa, saya bisa buat apa dengan keadaan ini? Tapi Tuhan sesungguhnya memberikan satu otoritas. Bahkan juga Tuhan memberikan senjata kepada setiap orang percaya. Yaitu doa, saudara. Melalui doa, orang percaya bisa membuat perubahan. Melalui doa, saudara bisa mengubah situasi dan keadaan. Melalui doalah Tuhan akan bekerja dan bertindak melalui hidup saudara dan saya. Jadi kalau saudara melihat keadaan sebuah situasi, mungkin perusahaan tempat kau bekerja, ya, atau kota kita di mana kita tinggal, Tuhan bagaimana nih? Kadang kita berpikir pemerintah bisa apa sih? Ya. Tapi doa orang benar, besar kuasanya. Doa orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mereka memiliki kuasa. Ya, Yakobus 5 ayat 16 mengatakan apa? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, Rasul Yakobus dalam ayat ini mencontohkan bagaimana seorang yang bernama Elia. Yang dikatakan dalam Yakobus pasal 5 bahwa Elia itu orang biasa seperti kita, common people, sama seperti saudara dan saya. Ya. Artinya dia memang adalah seorang nabi, tetapi pada dasarnya dia adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Tetapi dikatakan bagaimana dengan doa Elia, dia berdoa supaya di Israel 3,5 tahun tidak turun hujan. Dan itu betul-betul mengalami kekeringan. Bayangkan saudara, doa seorang manusia biasa bisa membuat langit itu tertutup. Kering kerontang selama 3,5 tahun, nggak ada hujan turun saudara. Seorang manusia biasa dikatakan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Tapi kemudian dia juga berdoa supaya hujan turun. Bayangkan, seorang manusia biasa seperti saudara dan saya berdoa, maka alam pun mengikuti apa yang didoakan. Kenapa? Karena Tuhan yang melakukan itu menjawab doa Elia. Nah, kuncinya ada di mana? Di sana dikatakan bahwa Elia berdoa dengan yakin. Itu adalah contoh doa yang dilakukan dengan otoritas. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, pengajaran tentang bagaimana kita berdoa sebagai anak. Identitas kita sebagai anak. Saya tidak tahu apakah dalam 2 minggu ini cara saudara berdoa masih sama atau berubah. Apakah dalam 2 minggu ini cara saudara berdoa, cara saudara menghadap Tuhan, cara saudara berkata-kata dalam doa, apakah saudara melihat diri saudara sebagai identitas anak yang berotoritas atau sebagai budak? Karena saya mau katakan begini, doa seringkali tidak dijawab Tuhan, bukan karena Tuhan gak dengar. Kalau saudara sudah berdoa sekian tahun gak ada perubahan, saudara harus bertanya apa yang kurang, apa yang salah. Hal apa yang harus saya ubah? Karena kalau kita berdoa tidak ada jawaban dari Tuhan, jangan-jangan ada sesuatu yang harus kita ubah.
Apakah hati kita harus kita ubah atau cara kita berdoa yang harus kita ubah, saudara? Nah, nanti kita akan melihat bahwa sebetulnya Tuhan ingin menjawab doa kita sesegera mungkin. Tuhan dikatakan tidak pernah terlambat, betul? Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa, saudara. Tapi jangan-jangan kita salah dalam hal berdoa. Atau kita berdoa dengan cara yang bukan seperti Tuhan inginkan. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita pahami supaya doa-doa kita mengalami perubahan demi perubahan seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Kita rindu dong doa kita dijawab. Udah diem, nggak mau dijawab doanya ya. Saudara rindu gak doanya dijawab? Berarti kita perlu tahu Tuhan apa yang kau inginkan supaya doa saya dijawab. Doa yang penuh kuasa itu seperti apa? Doa yang berotoritas itu seperti apa? Nah, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa saudara harus mengerti identitas diri saudara. Siapa saudara itu penting. Jangan saudara datang kepada Tuhan bersikap sebagai seorang budak. Orang yang tidak layak. Tapi bersikaplah sebagai seorang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga saudara layak untuk datang kepada Tuhan. Kalau saudara seorang anak presiden, saudara bisa datang kapan saja menghadap dia. Dia lagi di kantor, saudara bisa datang. Saudara lagi butuh ketemu ayah saudara. Biarpun dia presiden, semua protokoler saudara bisa terobos. Pampres segala surat-surat saudara bisa lewati. Betul nggak? Karena saudara anak. Saya mau ketemu papa saya. Ada hal yang seharusnya saya bicarakan sekarang. Ya udah silakan. Mungkin papanya lagi rapat, Pak bisa 2 menit aja. Ya udah tunggu bentar ya. Bisa begitu loh. Demi menjawab seorang anak. Identitas itu perlu saudara terus sadarkan pada dirimu. Saya adalah anak di hadapan Tuhan. Jadi ketika saudara berdoa kepada Tuhan, sikap hati saudara itu bukan lagi sebagai seorang yang merasa tidak layak. Terlalu banyak orang Kristen datang kepada Tuhan selalu merasa dirinya tidak layak. Makanya berdoanya seperti seorang pengemis. Kasihani Tuhan, kasihani Tuhan. Apa bedanya saudara dengan yang di pinggir jalan itu? Kasihan Pak, belum makan, udah 2 hari. Kasihan Pak. Udah gitu mukanya penuh dengan apa? Hitam-hitam gitu ya. Bajunya dibuat compang-camping, betul nggak? Mungkin dia di rumah sih punya baju yang bagus ya, tapi dibuat baju jelek, udah sebulan gak dicuci. Itu baju dinasnya dia saudara. Ya, baju dinasnya peminta-minta ya begitu. Di rumah sih dia bagus rumah bajunya. Tapi mau dinas, pakai langsung baju yang tumpang-camping. Ya. Habis mandi mukanya ditem-temin pakai apa, arang kali segala macam. Udah deh tampil dia. Pak, kasihan Pak. Kasihan Pak. Saudara, Tuhan tidak menghendaki kita datang kepada dia seperti itu layaknya. Karena kita adalah anak. Nah, sekarang kita akan melihat hal yang lain bagaimana doa kita menjadi efektif. Yang pertama adalah doa yang dipanjatkan dengan iman. Apa saudara? Doa yang dipanjatkan dengan iman. Katakan sama-sama, doa yang dipanjatkan dengan iman. Oke. Iman itu adalah dasar dan alasan pertama untuk kita seseorang menerima jawaban doa dari Tuhan. Jadi dalam melakukan segala sesuatu atau meminta apapun kepada Tuhan, dasarnya adalah iman. Saudara harus memiliki iman. Katakan iman. Ya, saudara tolong lihat ke sini. Saya harap tidak ada yang pegang HP ya. Jangan ngobrol, jangan apa, fokus ke sini saudara. Supaya saudara pulang dari ibadah ini dapat berkat.
Ya, tolong lihat orang di sebelahmu, kalau ada yang pegang HP tolong bilang matikan HP-mu. Ya, fokus aja ke sini. Saya tahu nih, saya lihat wajah-wajah nih pada nunduk ke bawah tuh lihat HP tuh. Ya, lihat ke sini aja saudara. Oke? Ya. Kecuali saudara sedang mencatat khotbah saya, silakan. Nah, sebab tanpa iman dikatakan tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman, lo gak layak datang kepada Tuhan katanya. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Oke? Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Elohim. Sebab barang siapa berpaling kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Elohim ada dan bahwa Elohim memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di sini kita melihat iman menjadi sesuatu yang penting bagi Tuhan. Katakan, iman itu penting bagi Tuhan. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Ya. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan itu ada, Dia eksis. Untuk apa Dia ada? Untuk memberi upah, untuk memberi jawaban atas permintaan anak-anaknya. Dia ada untuk menjawab doa-doa saudara. Dan itu perlu iman, perlu percaya. Percaya dengan ragu itu dua hal yang bertentangan, saudara. Saudara gak bisa bilang gini, aku percaya tapi, kalau percaya ya percaya, jangan ada kata tapi. Banyak kali orang Kristen tidak melihat, saya percaya gak sih sebetulnya? Nah, kita perlu membangun iman, bahkan kalau saudara merasa kurang iman, berdoa dulu minta iman saudara. Sebelum saudara minta yang lain-lain, saudara perlu berdoa minta iman dulu sama Tuhan. Tuhan berikan saya iman dong. Supaya saya percaya betul kepadamu, dan saya percaya kepada apa yang saya minta kepada Tuhan, Engkau pasti berikan. Karena tanpa iman, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan setiap tindakan pun harus dilakukan dengan iman. Saudara tahu nggak, tanpa iman saudara berdosa di hadapan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Kita baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa bimbang, kalau ia makan ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saudara, makan tanpa iman aja dosa loh. Apalagi berdoa. Untuk makan saja saudara harus percaya Tuhan memberikan berkat makanan itu buat saudara. Makanya kalau makan jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan mengeluh, bersungut-sungut dengan makanan yang ada. Kalau saudara percaya makanan itu adalah pemberian Tuhan dalam hidupmu, bersyukur. Amin. Bersyukur, terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Itulah iman. Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan yang memberikan makanan kepada saudara. Nah, berdoa perlu iman. Tanpa iman, doa saudara menjadi salah di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini jadi berdosa saudara. Makanya segala sesuatu harus kita terus katakan, Tuhan aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. Tuhan bertindak berdasarkan iman seseorang. Kita banyak baca nanti dalam beberapa ayat dalam Alkitab. Coba baca Markus 11 ayat 23 dan 24. Ini ayat yang sering kali kita baca ya. Saya berharap ayat ini menjadi sebuah ayat kunci dalam hidup iman saudara ketika saudara berdoa. Ya. Ada banyak kesaksian orang dengan ayat ini ketika mereka mengerti betul apa yang dimaksud dengan ayat ini. Aku berkata kepadamu,
Markus 11 ayat 23-24. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, ayat ini ada dalam sebuah konteks, sebuah cerita di mana sebelumnya Yesus itu berkata kepada sebuah pohon ara yang didapati Tuhan Yesus banyak daunnya. Lalu Yesus bilang, hai pohon ara, karena tidak didapati buah di pohon itu, Yesus bilang, hai pohon ara, mulai sekarang engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya. Dan seketika itu juga dikatakan pohon itu menjadi layu. Di dalam Injil Matius dikatakan keesokan harinya pohon itu dikatakan sudah layu. Perkataan Yesus bisa membuat pohon ara itu bisa menjadi layu. Lalu murid-murid heran, hebat banget ini. Kok ngomong sama pohon itu langsung berespon. Ya, pohonnya respon saudara. Kamu ciut hari ini langsung ciut dia saudara. Waktu murid-murid heran dengan hal itu, Yesus bilang gak usah heran. Jangankan pohon, gunung pun kamu bisa berkata kepada gunung, pindah, gunung itu akan pindah. Asal dikatakan tidak bimbang hatinya. Saudara, kita seringkali berdoa, tetapi dalam hati kita masih ada mungkin setitik keraguan. Coba jujur dalam hati saudara. Waktu saudara berdoa sesuatu, ada gak di dalam hatimu? Ada suara gak yang bilang gini, emang lo pantes? Emang lo yakin lo bisa? Ayo coba, selidiki hati saudara betul-betul. Waktu saudara meminta sesuatu, saudara berdoa sama Tuhan. Bahkan mungkin saudara nangis-nangis. Kenapa sampai nangis-nangis? Karena saudara mungkin merasa tidak layak. Sehingga saudara rasanya perlu mengemis sama Tuhan. Sementara Tuhan berkata, asal tidak bimbang hatinya, kau bisa berkata kepada gunung ini untuk pindah. Saudara, banyak kita berdoa, sebetulnya kita bisa berdoa meminta apa saja yang kita rasa kebutuhan kita. Tapi hati kita ada satu lubang kecil mungkin, ada suara yang bilang, lo gak pantas, lo belum layak, lo belum bisa. Saudara, itulah yang membuat jawaban doa kita akhirnya sepertinya lama. Karena selalu ada sisi keraguan di dalam hati kita. Dan itu adalah pekerjaan iblis, saudara. Karena iblis ingin membuat saudara bimbang, ragu terhadap apa yang saudara minta kepada Tuhan. Saudara, ayat ini pernah terjadi di Mesir. Gunung itu dipindahkan. Kalau saudara ikut tur ke Israel, ya, nanti saudara akan dibawa ke salah satu tempat di Mesir. Saya lupa namanya itu. Itu terjadi pada abad keberapa begitu ya. Jadi seorang raja merasa bahwa ada gunung yang menghalangi pemandangan dia. Lalu ada seorang anak Tuhan yang kemudian kalau kamu memang percaya bahwa Tuhanmu bisa memindahkan gunung, sekarang kamu harus pindahkan gunung ini. Kalau tidak kamu dibunuh. Dalam kisahnya saudara, dia berdoa. Apa yang terjadi? Gunung itu pindah 3 kilometer saudara. Pindah 3 kilometer. Nanti saudara ada kesempatan pergi tur ke Israel, salah satu yang akan dikunjungi kalau saudara lewat Mesir itu di sana itu. Nah, artinya ini bukan sesuatu yang tidak pernah terjadi, ini pernah terjadi. Itu dicatat di dalam kesaksian kalau saudara pergi ke sana. Nah, apa yang Tuhan katakan?
Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Garis bawahi kata telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya berkali-kali mengajarkan di dalam kesempatan gereja ini. Kalau kita berdoa untuk sesuatu hal yang mungkin kita anggap itu mustahil, tidak mungkin. Firman Tuhan mengajarkan kita apa? Kalau saudara berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi doa kita adalah deklarasi terhadap apa yang kita terima. Terima kasih Tuhan. Orang kalau sudah menerima sesuatu, dia akan mengatakan apa? Terima kasih Tuhan. Itulah artinya kita percaya. Jadi bukan menerima dulu baru bersyukur. Iman itu justru mengatakan kamu telah menerimanya sebelum kamu melihatnya. Sebelum barang itu terwujud di depanmu, kamu sudah menerimanya. Jadi kalau saudara sakit, saudara harus berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. Saudara yang merindukan jodoh, saudara harus bilang, terima kasih Tuhan, jodohku sudah ada. Jodohku sudah ada. Buta, apa matanya yang buta, celikan Tuhan. Atau mataku yang buta, celikan Tuhan untuk melihat sang jodoh itu. Loh iya dong. Kalau saudara melihat, masalahnya kan seringkali orang gak lihat siapa jodohnya kan. Dia gak tahu siapa jodohnya. Nah sekarang kalau bilang, kalau saudara percaya jodoh itu sudah diberikan, sudah disediakan Tuhan. Yang penting adalah saudara mengenalinya. Ingat gak waktu Hawa diciptakan oleh Tuhan, dibawa kepada Adam. Adam langsung bilang apa? Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Dia langsung kenali, ini jodohku. Saudara waktu itu belum ada manusia lain kan? Pasti Adam bingung, ini siapa nih? Ini apa? Makhluk apa ini? Alien kah? Apakah? Enggak gitu kan? Waktu Adam dibangunkan oleh Tuhan, lalu Hawa tiba-tiba ada di sampingnya, langsung Adam mengenali, betul enggak? Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Dia langsung tahu ini jodohnya. Karena waktu itu teman-temannya Adam itu siapa? Binatang. Monyet lah, kuda lah, kera, gajah, segala macam. Itu temannya Adam setiap hari. Dia nggak punya konsep ada manusia lain kan? Jadi saudara perlu berdoa, Tuhan, aku percaya jodoh itu sudah Engkau sediakan bagiku. Nah tinggal saudara berdoa, jodohnya yang seperti apa yang saudara harapkan. Karena saudara tuh perlu berdoa tuh secara spesifik saudara. Ya. Semakin saudara bisa spesifik, saudara bisa memvisualisasikan apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta. Jangan saudara berdoa untuk seorang laki-laki, nggak jelas apa itu laki-laki. Atau seorang perempuan seperti perempuan apa, saudara nggak jelas. Tiba-tiba saudara dapat jodoh yang, loh kok begini sih? Ah bukan, ini bukan jodoh saya. Nah, akhirnya saudara menolak. Kenapa? Karena tidak ada di dalam bayangan saudara. Makanya saudara perlu berdoa meminta kepada Tuhan dengan spesifik. Amin. Saya berdoa supaya tahun ini saudara semua dapat jodoh yang belum dapat jodoh ya. Jangan kelamaan. Yang sudah harusnya menikah, jangan kelamaan. Amin. Mau minta orang Korea juga boleh. Biar orang Koreanya datang ke sini kan. Orang Kashmir, wah luar biasa. Jauh juga ada Kashmir ya, India ya.
Oke, kita lanjut. Matius 15 ayat 28. Matius 15 ayat 28. Oh, kok salah ini? Ntar lu, ayatnya bukan itu. Ini ya, betul. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ibu ini adalah seorang yang punya anak dirasuk setan. Dia sangat mengasihi anaknya dan dia melihat bagaimana menderitanya anaknya ini. Sampai dia datang kepada Yesus dan dia ingin supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Tapi Yesus tidak dengan segera memenuhi permintaan ibu ini. Yesus bilang, enggak, aku datang hanya kepada domba-domba Israel. Karena dia bukan orang Yahudi, dia bukan orang Israel. Tapi ibu ini seorang yang gigih. Dia mengasihi anaknya, dia ingin anaknya sembuh. Dia punya keinginan yang kuat anaknya sembuh. Dan dia tahu Yesuslah satu-satunya yang bisa menolong dia. Dokter udah gak bisa. Dukun juga mungkin udah gak bisa. Jadi waktu Yesus menolak dia beberapa kali, dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Sampai akhirnya Yesus berkata kepada dia, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Saudara, kita seringkali berdoa berpikir gini, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Betul enggak? Tapi di sini Yesus justru mengatakan apa? Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Artinya Tuhan ingin menjawab kehendakmu. Tuhan ingin menjawab keinginanmu, saudara. Ibu ini ingin anaknya sembuh. Ibu ini gak bilang gini, ya terserah Tuhan lah mau sembuhin, syukur gak disembuhin ya gak apa-apa, gue pulang ya. Gak akan terjadi mujizat, saudara. Ibu ini kayaknya ngotot gak? Ngotot. Tapi ngotot di sini adalah karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia. Dan yang pasti, Yesus pasti mau menyembuhkan. Kenapa? Yesus selalu menyembuhkan orang. Jadi dalam hal ini, iman dialah justru yang Yesus hargai dan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, ada banyak cerita atau kisah dalam Alkitab di mana iman menjadi dasar dan alasan Yesus menyembuhkan orang. Gak lihat alasan yang lain kebanyakan. Kebanyakan Yesus mengatakan jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut apa yang kau kehendaki. Jadilah menurut apa yang kau inginkan. Mau tanya, Tuhan mau saudara sembuh? Tuhan mau saudara diberkati? Itu kehendak Tuhan? Iya. Kadang orang berpikir soal sakit, ya ini saya sedikit kembali lagi. Sakit itu berkat atau kutuk? Ayo. Sakit itu berkat atau kutuk? Ada berkat, ada kutuk. Kadang kita gitu memahami akan apa yang dimaksud dengan berkat, apa yang dimaksud dengan kutuk. Kalau saudara baca dalam kitab Bilangan, terkutuklah orang yang tidak melakukan firman Tuhan, daftarnya itu ada apa di situ? Daftar kutuk di situ apa? Kemiskinan,
sakit dan sebagainya. Saudara baca lagi ya dalam kitab Bilangan ya. Dalam daftar berkat ada nggak kata sakit di situ? Ada nggak? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Jadi kalau kita mengatakan penyakit ini adalah berkat buat saya, nggak ada dasar firmannya itu. Itu karangan saudara. Atau hanya excuse buat saudara seolah-olah ya udahlah aku terima sakit ini, ya ini kan berkat dari Tuhan. Maaf ya, kalau saudara sakit, saudara merasa itu berkat, saudara nggak usah ke dokter. Betul gak? Kenapa? Kan itu berkat, terima dong. Dan saudara tidak mengharapkan sembuh, betul gak? Kalau itu saudara anggap jadi berkat. Saudara, mungkin apa yang saya katakan ini sesuatu yang kontradiksi bagi pengertian saudara selama ini. Saya menolak sakit penyakit, saya bilang. Nah, untungnya kalaupun kutuk penyakit adalah bagian dari kutuk, Alkitab mengatakan Yesus sudah menanggung segala kutuk, penyakit, kutuk apapun akibat apa yang ditulis dalam perjanjian lama, Yesus sudah tanggung di atas kayu salib. Amin. Sehingga kita dibebaskan dari kutuk. Jadi saudara, ini ada menjadi hak saudara sebagai anak. Maka dengan demikian, doa kita, Tuhan aku mau sehat, aku mau sembuh, Tuhan setuju nggak? Setuju nggak Tuhan? Setuju. Jadi kalau saudara berdoa seperti itu, jadilah seperti yang kau kehendaki, kata Tuhan. Miskin berkat atau kutuk? Kekurangan berkat atau kutuk? Halo? Jadi jangan bilang, ya aku hidup miskin di dunia ini, yang penting di surga kaya. Itu bukan Alkitab ajarkan, saudara. Itu bukan ajaran Alkitab. Tuhan ingin memberkati saudara. Mungkin tidak semua orang harus jadi kaya raya, tidak. Tetapi yang jelas Tuhan tidak menghendaki saudara berkekurangan. Amin. Bahkan Alkitab mengajarkan, orang benar anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Jadi mari kita punya iman tentang doa yang benar supaya hidup kita mengalami perubahan. Kalau selama ini cara saudara berdoa tidak tepat, ayo berubah dalam doa. Yuk berubah kita dalam doa. Jangan doanya sama modelnya begitu terus dari hari ke hari. Ya nggak akan ada perubahan saudara. Kalau cara berdoa kita tidak berubah, lalu saudara berharap perubahan, ya nggak mungkin lah. Mulai dengan doa dengan iman, dengan pengertian. Tuhan menjawab doamu. Tuhan sudah menjawab doamu. Tuhan sudah memberikan apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan. Saya percaya saudara nggak menginginkan hal-hal yang aneh kan? Saudara tidak pernah berdoa minta jodoh adalah istri orang kan? Enggak kan? Ya. Jangan berdoa minta suami orang saudara. Itu pasti Tuhan nggak pernah jawab itu. Saudara jangan berdoa untuk kecelakaan orang lain. Saudara tidak perlu berdoa untuk musibah bagi orang lain. Enggak, itu jangan. Ya. Kalaupun itu terjadi, itu bukan jawaban doa saudara, itu iblis yang menjawab doa saudara. Ketika saudara mengutuk orang lain, iblis yang akan melakukan itu. Kenapa? Iblis adalah ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Kenapa? Karena kita sebagai orang benar, kita mendoakan meminta hal-hal yang baik. Alkitab mengatakan segala yang baik berasal dari Bapa. Segala yang baik berasal dari Bapa. Jadi yuk
Jika saudara berdoa, mulai hari ini katakan, aku percaya, aku terima, aku terima. Engkau telah menerimanya, kata firman Tuhan, kata Yesus sendiri. Amin. Satu lagi kita baca Matius 9 ayat 29. Matius 9 ayat 29. Sama-sama baca, 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dua orang buta berteriak-teriak kepada Yesus, Yesus anak Daud, aku mau sembuh, kasihani aku mau melihat. Yesus panggil, kamu mau apa? Kata Yesus, aku mau sembuh, aku mau melihat. Jawaban Yesus sederhana aja, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kenapa? Karena kuasa dalam diri Yesus mengalir, ditarik oleh iman. Ingat saudara, waktu Yesus dikelilingi oleh ratusan orang, tapi hanya seorang perempuan pendarahan yang 12 tahun, yang menyentuh jubah Yesus, sehingga Yesus merasa, loh ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Artinya kuasa dalam diri Yesus ditarik keluar oleh perempuan ini karena imannya saudara. Sementara banyak orang di sekitar Yesus nggak merasakan apa-apa. Ya nggak ngerasain apa-apa dengan bersentuhan dengan Yesus, nggak merasakan apa-apa. Tapi perempuan yang sakit pendarahan ini, imannya menarik kuasa dari tubuh Yesus hingga dia sembuh. Jadi kalau saudara dan saya ingin melihat bagaimana kuasa Tuhan aktif dalam hidup kita, adalah ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan ada keraguan. Mulai hari ini setiap kali ada keraguan, saudara katakan, Tuhan berikan saya iman. Kalau saudara mau berdoa, ada keraguan, saudara berhenti dulu berdoa meminta sesuatu. Sebaiknya saudara berdoa, Tuhan berikan saya iman. Berikan saya iman. Karena biarpun saudara teriak-teriak dalam nama Yesus sampai tarik urat ini kelihatan, tanpa iman gak berkenan di hadapan Tuhan saudara. Jadi bangun dulu imanmu, berdoa dalam roh, menyembah dalam roh. Itu adalah cara kita membangun iman. Baca firman Tuhan dulu. Temukan ayat-ayat di mana ada firman Tuhan yang berkata sesuai dengan kebutuhanmu. Karena bagian yang kedua, bagaimana Tuhan menjawab doa kita adalah doa itu harus selaras dengan firman. Yang pertama, doa itu dengan iman. Yang kedua, doa selaras dengan firman. Saudara, doa itu adalah kata-kata, betul nggak? Kata-kata yang saudara ucapkan, itulah doa saudara. Yang saudara ucapkan dengan keyakinan. Nah, agar doa kita itu efektif, maka apa yang kita ucapkan, kata-kata yang kita ucapkan dalam doa, itu harus selaras dengan firman. Tidak bertentangan dengan firman. Saudara, firman Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Dia menciptakan bumi ini dengan firman. Di dalam kitab Kejadian Tuhan berkata, jadilah terang. Ya, itu kata-kata kan, jadilah terang. Maka terang itu muncul. Jadilah cakrawala. Maka jadilah cakrawala. Jadilah bintang-bintang. Jadilah tanah yang menghasilkan tunas-tunas muda. Saudara, dari Kejadian hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan menciptakan dengan firman. Kecuali waktu menciptakan manusia dikatakan Tuhan menciptakannya dengan tangannya. Tapi semua diciptakan itu dengan firman. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus itu disebut sebagai firman yang menjadi manusia.
Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim sendiri. Jadi apa yang keluar dari mulut Tuhan, dari mulut Bapa, maka itu akan terjadi, saudara. Dalam kitab Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu itu ditopang dengan firman. Ya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang Tuhan lakukan di muka bumi ini, itu ditopang oleh firman. Jadi perkataan Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu dan memelihara segala sesuatu. Saya mau tanya saudara, menurut saudara, apakah Tuhan itu menciptakan segala sesuatu sudah lengkap atau belum? Hah? Apakah di alam semesta ini ada yang kurang lengkap yang belum diciptakan oleh Tuhan? Hah? Sudah ya? Sempurna, betul? Tuhan tidak pernah kelupaan. Aduh kelupaan nih, dulu gue belum ciptain ini nih. Sekarang gue ciptain. Enggak saudara. Semua sudah diciptakan oleh Tuhan, betul? Nah, masalahnya apa yang diciptakan oleh Tuhan berarti itu kan sudah difirmankan. Nah, sekarang apa yang sudah difirmankan Tuhan, itu ada hal-hal yang belum terwujud di dalam kehidupan kita secara nyata. Nah, kita sebagai umat Tuhan, waktu kita berdoa, kita hanya sebetulnya selaraskan dengan firman Tuhan apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Maka apa yang sudah diciptakan itu, yang kita sebut ada di alam roh. Waktu kita mengatakannya, maka itulah akan terwujud di dalam alam nyata, saudara. Karena segala sesuatu sudah diciptakan oleh Tuhan. Makanya saya bilang tadi, jodohmu pun sudah diciptakan oleh Tuhan. Nggak usah takut. Tetapi engkau perlu mengucapkannya. Engkau perlu mengatakannya. Rumahmu sudah diciptakan oleh Tuhan. Pekerjaanmu sudah disediakan oleh Tuhan. Bukan waktu saudara berdoa baru Tuhan, oke nanti aku berikan ya. Belum aku ciptakan nih, belum aku ciptakan. Enggak, semua sudah tersedia. Semua sudah tersedia saudara. Karena dia ciptakan itu, ciptaan Tuhan itu sempurna waktu dia menciptakan segala sesuatunya. Nah kitanya perlu mengerti sekarang, mana yang harus saya ambil bagian saya. Setiap hari saya berdoa begini, Tuhan terima kasih saya terima berkat-Mu hari ini. Saya terima damai sejahtera-Mu hari ini. Saya terima kesembuhan, saya terima kesehatan, saya terima perlindungan-Mu hari ini Tuhan. Kita hanya menerima saja. Kenapa? Karena itu sudah disediakan Tuhan bagi kita. Itu yang dikatakan dalam firman, betul nggak? Kan Alkitab mengatakan, aku melindungi engkau, aku menyertai engkau, aku memelihara hidupmu. Semua sudah disediakan Tuhan. Doa kita selaraskan saja dengan firman Tuhan dengan mengatakan terima kasih Tuhan, aku terima apa yang engkau sediakan bagiku hari ini. Berkat yang kau sediakan bagiku hari ini, aku terima Tuhan. Saudara harus berdoa dengan keyakinan. Kesembuhan Tuhan berikan kepada hidupmu, kesehatan Tuhan berikan kepada hidupmu, umur panjang Tuhan berikan kepada hidupmu, perlindungan Tuhan berikan dalam hidupmu. Amin. Nah begitulah doa orang yang berotoritas, saudara. Dia tahu apa yang sudah menjadi miliknya. Seorang anak tahu apa yang sudah menjadi miliknya, apa yang bapaknya sediakan. Orang anak baru pulang sekolah, dia datang ke rumah, dia langsung ke lemari makan untuk ngambil makanan. Terima kasih mama untuk makanan ini. Dia nggak akan pergi ke warung nasi, lalu ngambil warung nasi di sana. Kenapa? Itu bukan bagian dia. Dia tahu mama papanya sudah sediakan makanan bagi dia di rumah. Sudah tersedia. Bangun pagi-pagi dia tahu dia tinggal ngambil pakaian dari lemari. Sudah ada baju seragamnya. Dia tahu itu sudah menjadi miliknya. Dia hanya tinggal mengambil saja apa yang sudah tersedia di rumahnya. Yang disediakan oleh orang tuanya. Itulah sebetulnya penyediaan Bapa bagi kita anak-anaknya, saudara. Saudara hanya mengatakan saja apa yang sudah Bapa sediakan bagi hidupmu. Firman Tuhan lengkap mengatakan itu kepada kita.
Segala sesuatu. Maka Yesus berkata, mintalah segala sesuatu yang kamu perlukan. Bapa akan memberikannya kepadamu. Jalanan hidup rohani kita selalu ada penyediaan Tuhan. Amin saudara. 40 tahun di padang gurun Tuhan pelihara loh orang Israel. Semua tersedia. Di padang gurun aja Tuhan bisa sediakan segala sesuatu. Bayangkan saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan Tuhan hidup jadi orang Kristen itu susah dan sebagainya. Kalaupun saudara sedang menghadapi masalah hari-hari ini, waktu saudara berdoa, percayalah Tuhan sedang memproses hatimu. Tuhan sedang memproses hidupmu. Supaya engkau selaras dengan Tuhan. Selaras dengan pikiran Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, saudara dibawa kepada situasi itu. Tapi itu adalah cara untuk membuat saudara menyelaraskan diri dengan kehendak-Nya. Amin. Jadilah orang-orang yang berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Dan saya mengundang tim worship untuk boleh maju ke depan. Ada sebuah lagu yang sangat kuat di hati saya. Lagu dalam bahasa Inggris ya. Judulnya I Speak Jesus. Lagu ini mengatakan bahwa katakan tentang Yesus saudara. Kenapa? Karena Yesus dibutuhkan oleh dunia ini. Ketika saudara menghadapi masa-masa dalam lembah kekelaman, katakan saja Yesus. Keluargamu membutuhkan keselamatan, katakan Yesus. Boleh tampilkan lagunya? I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name. Your name is power. Yes. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire.
Saudara, lagu ini mengatakan, mari kita bicara tentang Yesus. Yesus yang penuh kuasa itu. Nama Yesus yang penuh kuasa, saudara. Dia menghancurkan setiap dosa, menghancurkan setiap belenggu. Tahukah saudara, kuasa itu ada dalam dirimu dan saya. Perkataanmu penuh kuasa. Itulah sebabnya Yesus berkata, apapun yang kau katakan. Kalau kau berkata kepada gunung ini untuk pindah, maka gunung itu akan pindah. Apakah saudara sedang terikat sesuatu yang membelenggu hidupmu, yang membuat kau tidak merdeka hari-hari ini? Seolah-olah hidupmu terbelenggu dengan sesuatu yang membuat engkau tidak mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Kristus. Bahkan hatimu penuh dengan ketawaran, kemarahan mungkin. Hatimu penuh dengan depresi, putus asa. Saat ini katakan, Tuhan, namamu berkuasa. Yesus, namamu berkuasa. Mungkin ada anggota keluargamu yang terikat, saudara. Ada orang-orang yang kau kasih yang sedang hidupnya terikat, terbelenggu dengan dosa, terikat dengan seks bebas, dengan pornografi, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dengan kemabukan. Mungkin ada yang terikat dengan hutang, terikat dengan kemiskinan, terikat dengan sakit penyakit. Mari katakan dalam nama Yesus, kuasa Tuhan membebaskan mereka. Kuasa Tuhan menyelamatkan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan pengertian, dengan iman. Mari tampilkan lagunya segera biar kita nyanyikan pujian ini. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Amin, Tuhan Yesus. 'Cause I know there is peace within your presence. Ya, ada damai dalam hadirat I Tuhan. speak Jesus. Ya, katakan Yesus, katakan Yesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Amin. Oh, nama Yesus ajaib. Every stronghold Ya, nama shine Yesus. to the shadows. Yes. But light of ours. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain,
bangkit berdiri. Kita katakan shout Jesus from the mountains. Jesus from the mountain. Teriakan Yesus dari gunung-gunung, dari jalan-jalan. Ya, Yesus menang. Jesus for My family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the stream. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Cause your name power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, send to the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Oh, hallelujah. Jesus. Namamu ajaib, nama yang ajaib. Oh, Ralabayana se. Ajaib, ajaib Yesus. Namamu ajaib Tuhan. Oh, Ralabayana Shekaralabayana Lamini. Yesus Tuhan. Kiara lama Shekaralabayana so. Yesus Tuhan Inaya Ralabayana se. Oh, Ralabayana Shekaralabayana se. Haleluya Yesus Tuhan. Dia sembuhkan sakitmu. Dia pulihkan hidupmu. Dia lepaskan engkau dari segala ikatan dan kutuk. Dia memberkatimu. Dia memberkatimu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa inayarana shikara labayarana lam. Oh Yesus. Dia memberkati umatnya. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Dengan keselamatan, kesembuhan, pemulihan. Engkau melimpahi kami dengan damai sejahtera, dengan iman dan pengharapan. Orana shikara labayana labayara labayana shi. Kuriara laba shikara labayana shidayana da kuridayana la. Oramada shikara labayana la shi.
Terpujilah Engkau Tuhan. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, amen. Your name is healing, yeah. Your name is life. Sembuhkan umat-Mu Tuhan, sembuhkan umat-Mu. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Haleluya, mari kita bersorak bagi Tuhan. Oh, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Di tempat ini ribuan orang akan mengangkat tangan menyembah dan memuji-Mu. Di tempat ini tempat yang Kau kuduskan ya Tuhan. Disinilah banyak orang yang akan dipulihkan, diselamatkan, disembuhkan, dimerdekakan. Tuhan memberkati tempat ini. Tempat di mana umat-Mu akan datang. Mereka akan menyembah, mereka akan berlutut di tempat ini. Mereka akan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di sorga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk, kita masuk dalam